بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد: باب من الشرك النذر لغير الله. هذه الترجمة معاشر المستمعين الكرام عقدها المصنف لبيان أن النذر عبادة وقربة، وأن من صرف هذه العبادة لغير الله سبحانه وتعالى فقد أشرك، اتخذ شريكا مع الله سبحانه وتعالى. والنذر إنما يكون تعظيما للمنذور له، والتعظيم لا يكون إلا لله، تعظيم الذل والخضوع لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. فمن نذر لغير الله كان نذره لغير الله ناقضا لتوحيده. أورد رحمه الله قول الله عز وجل: يوفون بالنذر. وهذه الآية الكريمة فيها مدح الله سبحانه وتعالى للذين يعبدونه ويتقربون إليه بما أوجبوه على أنفسهم من الطاعات، لأن النذر هو ما يوجبه المرء على نفسه ولم يكن واجبا عليه شرعا. فمدح الله سبحانه وتعالى هؤلاء بأنهم يوفون بالنذر، أي يوفون ما أوجبوه على أنفسهم من طاعات وعبادات. وهو سبحانه لا يمدح إلا على فعل واجب أو مستحب أو ترك محرم، وذلك هو العبادة. فمن فعل ذلك متقربا به إلى الله فهذا هو التوحيد، ومن فعل ذلك متقربا به لغير الله فهذا هو الشرك. ثم أورد رحمه الله تعالى قول الله عز وجل: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وهذا فيه إخبار الله سبحانه وتعالى باطلاعه على العباد، وأنه لا تخفى عليه منهم خافية. ومن ذلك أن ما ينفقه العباد من نفقات واجبة أو مستحبة، وما ينذرونه من نذور متقربين بها إلى الله سبحانه وتعالى، أنه يعلم ذلك، وهذا يقتضي أنهم يجازيهم على هذا الإحسان بالأجر والمثوبة، فدل ذلك على أنه عبادة. فمن نذر لغير الله كان ينذر للقبور والمقبورين من أجل أن يشفعوا له، أو من أجل تحصيل شيء من مصالحه أو دفع شيء من المضار، فقد عبدهم من دون الله، ويكون بذلك قد وقع في الشرك الأكبر الناقل من الملة. فالنذر عبادة، ومن صرف هذه العبادة لغير الله سبحانه وتعالى فقد أشرك. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau. Para pemirsa Raja TV dan juga para pendengar Radio Raja dimanapun Anda berada, kita masih dalam penjelasan dari kitab Tauhid karangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala, dan kita masuk pada penjelasan bab yang baru, yaitu bab minasyirki an-nadhru li ghairillahi taala. Bab tentang di antara bentuk kesyirikan adalah bernazar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bab ini dibuat oleh al-muallif, oleh penulis, untuk menjelaskan bahwasanya nazar
merupakan ibadah dan merupakan qurbah ya, yang bisa mendekatkan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nazar merupakan ibadah, maka barang siapa yang menyerahkannya kepada selain Allah, maka sungguh dia telah terjerumus dalam kesyirikan. Ya, kenapa? Karena dia telah mengambil syarikat, mengambil tandingan, niddan bersama Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwasanya nazar, ya, seorang tidak bernazar kepada sesuatu kecuali disertai dengan pengagungan terhadap sesuatu tersebut, ya. Ya, dan kita tahu pengagungan seperti itu yang disertai dengan ketundukan, perendahan, itu tidak berhak kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi, nazar tidak dilakukan oleh seorang ditujukan kepada sesuatu kecuali dalam rangka mengagungkan sesuatu tersebut. Dan pengagungan yang disertai dengan ketundukan dan perendahan ini tidaklah boleh ditujukan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang bernazar kepada selain Allah, maka dia telah terjerumus dalam pembatal tauhidnya. Para pemirsa Roja TV dan juga para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, kita masuk pada ayat pertama yang dibawakan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Ya, intinya yufuna bin nadri, Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang menunaikan nazar mereka. Nah, mereka telah menunaikan nazar-nazar mereka. Di sini dalam ayat ini Allah memuji orang-orang yang beribadah kepada Allah dan mendekatkan diri mereka kepada Allah, bertaqarrub kepada Allah dengan nazar. Nazar itu suatu perkara yang mereka wajibkan atas diri mereka sendiri berupa ketaatan atau peribadatan, padahal perkara tersebut asalnya tidak wajib secara syariat. Nah, hukum asalnya tidak wajib secara syariat, akan tapi mereka mewajibkan hal tersebut kepada diri mereka sendiri. Ini disebut dengan nazar, ya. Lantas setelah mereka bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka pun menunaikan nazar tersebut. Maka Allah pun muji mereka. Kata Allah, yufuna bin nadri. Mereka telah menunaikan nazar-nazar mereka. Dan Allah tidaklah memuji kecuali terhadap perbuatan yang wajib atau perbuatan yang mustahab atau karena meninggalkan muharramat, perkara yang diharamkan. Intinya Allah tidak memuji kecuali karena mereka telah melakukan suatu ibadah. Ini dalil bahwasanya nazar merupakan ibadah. Karenanya barang siapa yang melakukan nazar dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, maka inilah tauhid. Dia dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya barang siapa yang bernazar kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah terjerumus dalam kesyirikan. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala membawakan ayat berikutnya yang juga berkaitan dengan bab ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lamuh." Apa saja yang kalian infakkan, nafkah apa saja yang kalian keluarkan, dan nazar apa yang kalian nadarkan, ketahuilah bahwasanya Allah mengetahuinya. Ya, ketahuilah bahwasanya Allah mengetahuinya. Ayat ini, dalam ayat ini Allah mengabarkan bahwasanya Allah mengetahui seluruh apa yang dilakukan oleh para hamba. Ya, tidak ada suatu pun yang dilakukan oleh para hamba yang tersembunyi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semuanya jelas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya apa yang dilakukan oleh para hamba adalah nafkah. Seluruh yang dinafkahkan oleh seorang hamba, maka Allah mengetahuinya. Baik nafkah yang wajib ataukah nafkah yang mustahab, dan seluruh yang dilakukan oleh hamba diketahui oleh Allah. Dan di antaranya juga adalah nazar, kata Allah Subhanahu wa taala, "Au nadartum min nadrin." Atau nazar apapun yang kalian nadarkan. Allah mengetahui seluruh nazar-nazar yang dilakukan oleh para hamba. Dan ini dalil kalau Allah mengetahui, konsekuensinya Allah akan memberi balasan kepada apa yang mereka lakukan. Ya, jika mereka menunaikan nazar mereka, jika mereka memberi nafkah dengan nafkah yang benar, yang baik, maka Allah akan berikan balasan berupa kebaikan dan ganjaran. Ya, Allah memberi ganjaran terhadap nazar yang mereka lakukan. Ini dalil bahwasanya nazar merupakan ibadah, karena Allah memberikan ganjaran terhadap nazar. Maka barang siapa yang bernazar kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya, kalau dia bernazar kepada Allah dia dapat pahala, tapi kalau dia bernazar kepada selain Allah, contohnya seperti kepada al-makburin, kepada orang-orang yang sudah dikubur, dia mengagungkan penghuni kubur tersebut, bernazar untuk para penghuni kubur tersebut. Buat apa dia bernazar? Dalam rangka misalnya agar disembuhkan penyakitnya, atau ada kemaslahatan duniawi yang ingin dia dapatkan, atau dia ingin menolak kemudaratan, ya, maka sungguhnya dia telah beribadah kepada penghuni kubur tersebut. Dia menjadikan penghuni kubur tersebut sebagai sembahan selain Allah Subhanahu wa taala, dan dia telah terjerumus dalam syirik besar.
Oleh karenanya, nazar merupakan ibadah. Barang siapa yang menyerahkannya kepada selain Allah, maka dia telah terjumus dalam syirik dan kekufuran. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. هذا الحديث معاشر المستمعين الكرام فيه وجوب الوفاء بالنذر. من نذر أن يطيع الله فليطعه، الأمر هنا يقتضي الوجوب، وفيه أن ذلك خالص لله فلا يصرف لغيره. من نذر أن يطيع الله فليطعه، أي فليفي بنذره طاعة لله سبحانه وتعالى وتقربا إليه. وعرفنا أن النذر هو أن يوجب المرء على نفسه ما ليس واجبا عليه بأصل الشرع، ومن أوجب على نفسه طاعة فليفي بما نذر. قد تقدم في الآيتين أهمية الوفاء بالنذر، أهمية الوفاء بالنذر. ومن النذر ما يكون مقيدا بحصول شيء، مثل أن يقول إن شفى الله مريضي فأتصدق بكذا، أو إن حصل لي كذا فسأفعل كذا من صيام أو صدقة أو غير ذلك، فإنه يجب عليه إن حصل له ما علق نذره على حصوله أن يفي به، لعموم قوله: من نذر أن يطيع الله فليطعه. قال: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، أي لا يوفي به، لأنه نذر معصية، لأنه نذر معصية، ونذر المعصية لا وفاء به. والشاهد من الحديث للترجمة أن فيه أمرا بالوفاء بالنذر إذا كان النذر طاعة. من نذر أن يطيع الله فليطعه، وهذا دليل على أنه عبادة، وصرف العبادة لغير الله شرك. وبهذا يعلم أن من ينذرون للمقبورين وللأضرحة الزيوت والشموع وأنواع الأطياب والورود وغير ذلك من الأمور، هذا كله من الشرك، كله من الشرك، وكله باطل، ويتنافى مع ما بعث النبي عليه الصلاة والسلام من أجله، وتوحيد الله ووجوب إخلاص الدين له سبحانه وتعالى. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para pendengar Radio Raja dimanapun Anda berada, kita lanjutkan. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala membawakan sebuah hadis. Beliau berkata, wa fi sahih an Aisyah radhiyallahu taala anha. Dalam hadis yang sahih dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nadhara an yuti Allah falyuti'hu, barang siapa yang bernazar untuk taat kepada Allah maka taatilah ya Allah. Wa man nadhara an ya'si Allah fala ya'sih, barang siapa yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah maka janganlah dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini ada penjelasan tentang wajibnya menunaikan nazar. Ya, karena Rasulullah SAW mengatakan, man nadhara an yuti Allah falyuti'hu. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang bernazar untuk taat kepada Allah maka taatilah. Artinya tunaikanlah nazarnya. Ya, dan asalnya bahwasanya perintah adalah untuk kewajiban, karena Rasulullah SAW menggunakan kalimat perintah. Falyuti'hu, ini perintah. Maka tunaikanlah, taatlah kepada Allah, tunaikanlah nazarnya. Ya, dan ini perlu diingat bahwasanya nazar ya hanya untuk Allah ya. Man nadhar an yuti Allah, barang siapa yang bernazar untuk taat kepada Allah, berarti nazar hendaknya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi barang siapa yang bernazar dengan nazar ketaatan
atau nadar untuk bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia hendaknya menunaikannya dan mengerjakannya. Dan sebagaimana telah kita jelaskan di awal pengajian bahwasanya nadar ya adalah seorang mewajibkan kepada dirinya sesuatu yang asalnya tidak wajib dalam syariat. Dia mewajibkan dirinya ya. Ya, asalnya tidak wajib, namun dia wajibkan. Dia ingin berpuasa, misalnya ingin bersedekah. Asalnya puasa tersebut tidak wajib, asalnya sedekah tersebut tidak wajib, namun dia wajibkan dirinya. Ya, dan telah lalu dalam penjelasan 2 ayat di awal pengajian, bagaimana tentang pentingnya menunaikan nazar, di mana Allah Subhanahu Wa Taala memuji orang-orang yang menunaikan nazar, dan Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang menunaikan nazarnya. Dan di antara nazar ada yang nazar yang disebut dengan nazar muqayyad. Nazar muqayyad yaitu nazar yang bersyarat, ya. Nazar bersyarat, contohnya dia mengatakan, ya Allah, ya saya bernazar kalau seandainya saya sembuh, maka saya akan berpuasa berapa hari misalnya. Atau dia mengatakan, ya Allah, seandainya saya bernazar kalau saya berhasil ini dan itu, atau saya mendapatkan ini dan itu, atau saya mendapatkan untung sekian dan sekian misalnya, maka saya akan berpuasa atau saya akan bersedekah. Ini namanya nazar muqayyad atau nazar bersyarat. Dan kalau syaratnya tersebut terpenuhi, ya misalnya ternyata benar dia penyakitnya sembuh, atau dia mendapatkan keuntungan yang dia sebutkan, atau dia mendapatkan kemaslahatan yang diinginkan, maka wajib bagi dia untuk menunaikan nazarnya berdasarkan keumuman dari hadis Nabi SAW. Ya, barang siapa yang bernazar untuk taat kepada Allah, falyuti'hu, maka hendaknya dia taat kepada Allah, artinya dia tunaikan nazarnya. Dan bisa jadi nazar berupa nazar maksiat, ya sebagaimana tadi sabda Nabi SAW, wa man nazara an ya'si Allah fala ya'sih. Barang siapa yang bernazar untuk maksiat kepada Allah, membangkang kepada Allah, melanggar perintah Allah, maka tidak boleh dikerjakan nazar tersebut. Fala ya'sih, maka jangan dia tunaikan nazar tersebut. Yang menjadi perhatian kita para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini ada perintah untuk menunaikan nazar. Ya, falyuti'hu, maka hendaknya dia jika dia bernazar kepada Allah, maka hendaknya dia tunaikan nazarnya. Maka ini menunjukkan nazar merupakan ketaatan. Dan ini menunjukkan nazar merupakan ibadah. Barang siapa yang menyerahkan ibadah kepada selain Allah, maka dia telah terjerumus dalam kesyirikan. Oleh karenanya dari sini kita ketahui orang-orang yang bernazar di kuburan-kuburan, di adriha, ya, di masyahid, tempat-tempat kuburan yang dibangun dengan besar, kemudian orang-orang pergi ke situ bernazar di kuburan tersebut, bernazar dalam rangka untuk menyalakan lampu di kuburan tersebut misalnya, ya, untuk menerangi kuburan tersebut, ya, atau untuk menaburkan bunga-bunga. Dia bernazar kepada penghuni kubur, saya akan bernazar untuk meletakkan bunga-bunga di kuburan tersebut. Maka ini semua bertentangan dengan risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya segala peribadatan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. رحمه الله تعالى باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. هذه الترجمة عقدها لبيان أن الاستعاذة عبادة، وأن صرفها لغير الله شرك. والاستعاذة هي التجاء واعتصام بالمستعاذ به، الملتجأ إليه، وحقيقتها هروب من شيء يخافه المرء إلى من يعصمه منه ويخلصه من شره. فالاستعاذة طلب دفع الشر والسلامة منه. وقد جاءت في مواضع من كتاب الله عز وجل أمر الله عباده بها، وفي مواضع أيضا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر لمواضع عديدة يشرع المسلم أن يستعيذ بالله، وهي عبادة من أجل العبادات، فمن صرفها لغير الله فقد أشرك. أورد رحمه الله قول الله عز وجل: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. في هذه الآية يخبر تعالى أن نفرا من الإنس في الجاهلية كانوا يستعيذون بنفر من الجن فزادهم الجنيون رهقا، والرهق هو الطغيان. وكان من حال أهل الجاهلية أن الواحد منهم إذا نزل واديا أو مكانا مخيفا موحشا وخاف على نفسه استعاذ بسيد الوادي من شر سفهاء قومه. فلما رأت الجن الإنس يفعلون ذلك خوفا منهم
زادوهم رهقا أي خوفا وذعرا. ولهذا جاءت هذه الآية لذم هذه الحالة السيئة، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وجاءت السنة النبوية في من نزل واديا أو مكانا أن يستعيذ بالله سبحانه وتعالى فلا يضره شيء، كما سيأتي في حديث خولة الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى. Kita lanjut pada bab yang baru yang dibawakan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Beliau berkata, babun minasyirki al-isti'adzatu bi ghairillahi taala. Bab di antara kesyirikan yaitu minta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa Raja TV dan juga para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, al-isti'adzah, minta perlindungan, artinya bersandar kepada sesuatu, memohon perlindungannya. Dan hakikat dari isti'adzah itu seorang lari dari sesuatu yang dia takutkan, menuju tempat perlindungan yang bisa melindungi dia dari sesuatu yang dia takuti tersebut. Oleh karenanya isti'adzah adalah minta keselamatan dari keburukan. Dan telah datang dalam Al-Quran perintah Allah kepada hamba-hambanya untuk beristi'adzah kepada Allah, untuk minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW memerintahkan agar seorang beristi'adzah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan isti'adzah, minta perlindungan, merupakan ibadah yang termasuk ibadah yang mulia, yang sangat agung. Maka barang siapa yang menyerahkan ibadah ini, dia beristi'adzah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah terjerumus dalam kesyirikan. Syekh Muhammad bin Wahhab rahimahullah membawakan sebuah ayat, wa qaulullahi ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan dahulu ada sekelompok lelaki, sekelompok manusia, mereka minta perlindungan kepada segolongan lelaki dari kalangan jin, fazaduhum rahaqa, maka semakin menambah bagi jin tersebut kesombongan dan keangkuhan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat ini dalam surat Al-Jin mengabarkan bahwasanya ada sekelompok lelaki dari kalangan manusia di zaman jahiliyah dahulu, mereka minta perlindungan kepada sekelompok lelaki dari jin. Dan akhirnya gara-gara jin mengetahui bahwasanya mereka minta pertolongan kepada mereka, perlindungan kepada mereka, maka tambahlah kesombongan mereka, tambahlah tughyan, mereka semakin berbuat berlebih-lebihan, semakin angkuh para jin tersebut. Dan di antara kondisi orang-orang jahiliyah dahulu, kalau ada seorang yang singgah di suatu lembah, dia singgah suatu lembah, atau dia melewati suatu lembah, atau dia melewati suatu tempat yang mengerikan, yang dia takutkan, maka dia pun berlindung kepada penguasa lembah tersebut. Dia mengatakan, a'udzu bi sayyidi hadzal wadi. Saya berlindung dari penguasa lembah ini, dari gangguan anak buahnya. Maka tatkala jin mengetahui bahwasanya orang-orang tersebut minta perlindungan kepada mereka, maka mereka semakin sombong, semakin angkuh, semakin berani bertindak, semakin berani berbuat terhadap manusia. Oleh karenanya turunlah ayat ini menjelaskan, atau datanglah ayat ini menjelaskan celaan terhadap orang yang seperti ini. Allah mencela, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jin. Bahwasanya dahulu ada sebagian lelaki yang mereka minta perlindungan kepada sebagian jin, maka semakin menambah kesombongan dari jin tersebut. Dan telah datang dalam sunnah Nabi SAW, seharusnya seorang tatkala singgah suatu tempat, dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana akan datang hadisnya menjelaskan akan hal ini. Qala rahimahullahu taala wa an Khawlah binti Hakim qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man nazala manzilan faqala a'udzu bi kalimat Allah at-tammat min sharri ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم. هذا الحديث حديث خولة رضي الله عنها فيه بيان النبي عليه الصلاة والسلام لهذا التعوذ العظيم المبارك الذي من وفق للعناية به عند نزوله المنزل الذي ينزله، قال من نزل منزلا، وهذا يشمل المنازل التي يقيم فيها المرء إقامة مؤقتة أو إقامة مستمرة، مثل البيت الذي يبنيه المرء لنفسه ففي أول نزوله يدعو بهذا الدعاء، أو كذلك السكن الذي يستأجره ليقيم فيه أسبوعا أو شهرا
أو يوما أو يبات فيه ليلة. كذلك إذا كان يسير في الطريق وأراد أن ينزل منزلا يبات فيه في الصحراء، كل ذلك يشمله هذا الحديث: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات، أي اعتصم بكلمات الله الكاملات التي لا يلحقها نقص ولا عيب. وكلمات الله قيل هي الكونية القدرية، وقيل كلماتها القرآن. وقوله من شر ما خلق أي من شر كل مخلوق قام فيه شر، ليس المراد من شر كل ما خلق الله، لأن في مخلوقات الله ما لا شر فيها مثل الجن والملائكة والأنبياء. فقوله من شر ما خلق أي من شر كل مخلوق قام فيه الشر. من شر ما خلق لم يضره شيء، أي لا يحصل له أي مضرة. وشيء جاءت نكرة في سياق النفي فتفيد العموم، أي لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك، أي حتى ينتقل من منزله ذلك إلى منزل آخر. فهذا فيه فضل هذا التعوذ، وأن من قاله عند نزوله للمنزل الذي ينزله أنه لا يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. أقول حتى يرحل من منزله ذلك يفيد أنه إذا نزل منزلا آخر فإن عليه أن يتعوذ مرة أخرى، وهكذا. ومن لطيف ما يذكر أن الإمام القرطبي المفسر المعروف رحمه الله يذكر عن نفسه أنه منذ سمع هذا الحديث ما تركه إلا يقول ليلة واحدة نسيه فلدغته عقرب، يقول نزلنا في منزل فلدغتني عقرب فتذكرت أنني نسيته تلك الليلة. فالحاصل المرء ينبغي عليه أن يحافظ على هذا التعوذ، ونحمد الله عز وجل الذي عافانا بالإسلام من تعوذات الجاهلية الباطلة، وهدانا إلى هذه التعوذات المباركة والالتجاءات العظيمة إلى الله عز وجل الذي بيده الضر والنفع والعطاء والمنع والقبض والبسط، وبيده أزمة الأمور تبارك وتعالى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian penulis membawakan sebuah hadis. Beliau berkata, wa an Khawlah binti Hakim radhiyallahu taala anha qalat, Khawlah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nazala manzilan faqala, barang siapa yang singgah suatu tempat kemudian dia berkata, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah yang penuh kesempurnaan dari keburukan yang ia ciptakan. Lam yadurruhu syai'un hatta yarhala min manzilihi dzalik, maka tidak ada satupun yang bisa memberi kemudaratan kepadanya sampai dia berpindah dari tempat singgahnya tersebut. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan tentang suatu yaitu tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang ta'awudz, tentang berlindung kepada Allah dengan doa ta'awudz yang sangat agung ini, yang penuh keberkahan, ya. Bahwasanya barang siapa yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca doa ini tatkala dia singgah suatu tempat, ya, maka dia akan diberkahi oleh Allah dan dia akan dijauhkan dari segala keburukan. Di sini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang singgah suatu tempat, ya, apakah tempat yang dia huni secara berkala atau hanya sebentar, tidak selama-lamanya, atau tempat yang dia huni selama-lamanya, maka hendaknya seperti rumahnya, maka dia hendaknya baca doa ini. Contohnya seorang bangun rumah, setelah dia bangun rumah,
ya, kemudian dia hendak menempati rumah tersebut, maka pertama kali dia tinggal di rumah tersebut, maka dia berdoa dengan doa ini, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Atau misalnya dia sewa rumah atau sewa tempat, ya, sewa apartemen, mungkin seminggu, mungkin sebulan. Waktu pertama kali dia masuk di rumah ini, hendaknya dia, yang apartemen yang disewa tersebut, hendaknya dia berdoa, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Demikian juga kalau dia sedang dalam perjalanan safar, kemudian dia singgah di suatu padang misalnya, atau di padang pasir misalnya, atau suatu tempat di tempat terbuka, maka dia pun sebelum begitu tiba di tempat tersebut, maka dia juga berdoa, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Intinya mencakup tempat singgah manapun, ya, baik rumah yang permanen ataupun rumah sementara, ya, ataukah tempat yang di tengah jalan, ya, di tengah perjalanan, kemudian dia hendak singgah, maka dia berdoa dengan doa tersebut. Artinya a'udzu bikalimatillahi tammati, artinya aku berpegang teguh, berlindung kepada Allah dengan berpegang teguh kepada firman-firman Allah yang sempurna. Apa yang dimaksud dengan kalimatillahi tammah? Kalimatullah yang tammah, kalimat Allah, firman Allah yang sempurna. Ada yang mengatakan maksudnya kalimat di sini yang sempurna artinya tidak akan terkenai kekurangan dan tidak ada aibnya sama sekali. Dan dimaksud dengan kalimatullah, kalimat-kalimat Allah, ada yang mengatakan kalimat kauniyah, dan ada juga yang mengatakan yang dimaksud dengan kalimat Allah yang sempurna adalah firman-firman, yaitu Al-Qur'anul Karim. Ya. Kemudian yaitu berlindung dengan firman-firman Allah atau kalimat Allah yang sempurna min syarri ma khalaq, dari keburukan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yaitu seluruh makhluk yang diciptakan Allah yang ada keburukan dalamnya. Ya, karena tidak semua makhluk ada keburukannya. Ada sebagian makhluk tidak ada keburukannya, seperti misalnya para malaikat, contohnya para nabi. Ya. Tetapi maksudnya setiap makhluk yang ada keburukannya, maka kita berlindung kepada Allah dari keburukan makhluk tersebut. Apa balasannya bagi orang baca doa ini? Kata Nabi SAW, lam yadurrahu syai', maka tidak ada yang bisa memberi kemudaratan kepadanya. Ya, dan ini umum, mencakup segala kemudaratan tidak akan mengenai dia. Ya, dia tidak akan terkena suatu perkara yang menyakitinya. Ya, sampai kapan? Hatta yarhala min manzilihi dzalik, sampai dia berpindah ke tempat yang lain. Dan ini menunjukkan akan keutamaan berta'awudz dengan doa ini. Ya, karena dia tidak akan terkena kemudaratan sampai dia berpindah ke tempat yang lain. Ya. Dan disebutkan kalau hadis ini menunjukkan hatta yarhal, sampai dia berpindah ke tempat yang lain. Berarti kalau dia pindah ke tempat yang lain lagi, maka dia berdoa lagi, dia ulang lagi doanya. Dia pindah tempat, maka dia berdoa lagi yang baru. Ya. Kemudian disebutkan ada suatu kisah yang disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi, ahli tafsir yang masyhur. Ya, dia bercerita tentang dirinya. Ya, dia mengatakan sejak dia mendengar hadis ini, dia selalu mengamalkan hadis ini. Kecuali satu malam dia pernah lupa. Dia pernah lupa membaca doa ini, maka qadarullah ternyata dia disengat oleh kalajengking. Maka setelah itu dia ingat, oh ternyata saya tadi lupa baca doa ini. Ya, oleh karena kita memuji Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita memuji kepada Allah dalam Islam. Allah telah menjauhkan kita dari model-model meminta perlindungan yang dilakukan oleh orang jahiliyah. Minta perlindungan kepada jin dan yang lainnya, minta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan Islam telah menggantikan kepada kita dengan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala seperti doa ini, dan kita berarti berlindung kepada zat yang segala perkara berada di tangannya. Dialah yang menentukan kemaslahatan dan kemudaratan. Dialah yang mampu untuk melakukan segalanya dan tidak ada terjadi kecuali di atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kajian kita pada kesempatan hari ini. Kalau ada yang bertanya kami persilahkan. Terima kasih kami ucapkan untuk Fadilatul Syekh yang telah menyampaikan penjelasannya penuh manfaat, serta Ustaz Firanda yang telah menerjemahkan. Ikhwatal Islam, kita masuk sesi interaktif, sesi tanya jawab. Silakan di 0218236543 dan pesan singkat di 081317776543. Kami angkat pertanyaan yang datang dari pesan singkat terlebih dahulu dari Ummu Titin di Parung yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi ya Syekh, apakah niat-niat yang ada terlintas di dalam hati yang tidak dilafazkan bahwa kita akan melakukan begini dan begitu kalau kita mendapatkan apa yang kita harapkan sama dengan nazar? Mohon penjelasan dari Syekh. إذا كان مجرد خاطرا لا يعتبر نذرا، وإنما إذا عقد العزم على ذلك أن حصل له كذا، أن يفعل كذا، فإن الواجب عليه أن يفي بما نذر. أما مجرد خاطرة ترد على البال فهذا لا يعد نذرا.
Menjelaskan hanya sekedar hanya terlintas di hati, ya, terlintas di benak bahwasanya kalau saya dapat ini, kalau saya berhasil saya akan melakukan demikian, maka ini bukan nazar. Nazar itu kalau sudah berazam, bertekad, ya, dan dia sudah berjanji kepada Allah, maka jika dia mendapatkan apa yang diinginkan, maka hendaknya dia menunaikan nazarnya. Baik, terima kasih atas jawaban dan nasihat yang disampaikan. Dari pertanyaan pesan singkat berikutnya dari Amaluddin di Natuna. Ya Syekh, mohon nasihat dan penjelasannya. Bolehkah untuk membatalkan nadar karena menaikkan haji kedua orang tua, akan tetapi daftar tunggu yang sangat lama dan kedua orang tua sudah lanjut usia. Bolehkah dibatalkan nadarnya dan diganti dengan umroh? Terima kasih atas jawaban dan penjelasan Syekh. أن يحجج والديه فهذا نذر بر وطاعة. قد تقدم معنا في الحديث من نذر أن يطيع الله فليطعه، وعليه أن يقدم لوالديه حتى يأتي إليهما الدور أو الصراع في الحج. إذا كانت عندهم قدرة بدنية على الحج فيحجان، وإذا كان ليس عندهم قدرة في ذلك الوقت بدنية على الحج ينوب عنهما في أداء هذه الطاعة. Saya menjelaskan seorang yang bernazar untuk menghajikan kedua orang tuanya, maka ini nazar taat. Sebagaimana telah kita jelaskan dalam hadis, man nazar an yuti Allah falyuti'hu. Barang siapa yang bernazar untuk taat kepada Allah, maka hendaknya dia menunaikannya. Berarti dia harus menunaikan nazar ini. Ya, hendaknya dia tetap menyediakan waktu kepada kedua orang tuanya sampai datang waktu mereka berdua berhaji. Ya, jika ternyata tatkala tiba waktu haji kedua orang tuanya sudah tidak mampu, ya, kekuatan tubuh sudah tidak mampu, maka yang orang lain yang menghajikan, tidak jadi masalah. Tapi kalau masih mampu, maka mereka berdua yang melaksanakan haji sendiri. Jika tidak mampu, maka orang lain yang melaksanakan haji tersebut. Jadi nadarnya hendaknya dikerjakan karena ini nadar ketaatan. Terima kasih atas jawaban dan nasihat yang disampaikan. Dari pertanyaan pesan singkat berikutnya dari saudara Uthman di Bogor. Ya Syekh, mohon nasihat dan penjelasannya. Saya pernah berkata kepada istri untuk menjual rumah, dan ketika atau di saat rumah terjual, maka biayanya atau uang tersebut untuk naik haji. Apakah ucapan tersebut sudah termasuk nadar dan harus ditunaikan? Terima kasih ya Syekh. نعم يعد نذرا يشمله قول النبي عليه الصلاة والسلام من نذر أن يطيع الله فليطعه. والنذر لا يلزم أن يأتي بهذه الصيغة نذر. لو قال علي أو التزمت أو نحو ذلك من الصيغ التي تدل على الالتزام والإيجاب على النفس فإنه يجب عليه أن يفي. Saya menjelaskan ini termasuk nazar, ya, karena nazar, ya, dan ini merupakan ketaatan, nazar ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia tunaikan. Karena nazar tidak lazim seorang mengatakan saya bernazar. Tetapi jika dia mendatangkan kalimat-kalimat yang menunjukkan dia mewajibkan dirinya seperti wajib atas saya akan demikian, artinya dia menunjukkan kewajiban mewajibkan dirinya, maka ini sudah dianggap nazar. Nah, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Satu pertanyaan dari pesan singkat berikutnya ada dari pendengar kita di Lampung. Ya Syekh, mohon penjelasannya. Bolehkah bagi kita untuk memindahkan sasaran nadar, sedekah atau infak? Misal nadar awal adalah untuk pesantren atau lembaga dakwah, kemudian kita alihkan kepada kedua orang tua atau saudara kita yang lebih membutuhkan. Terima kasih ya Syekh. Ana nadran معينا فليفي به إلى الجهة التي نذر. يعني إذا مثلا نذر بمال لأسرة معينة فإنه يعطي المال إلى تلك الأسرة المعينة، أو مكان معين فإنه يفي، إلا إذا كان في المكان مخالفة مثل ما تقدم معنا، هل في عيد من أعياد الجاهلية، هل في كذا. أما إذا لم يكن في مخالفة فإن الأصل جعل النذر في المكان الذي عينه الناذر. Menjelaskan jika seorang sudah bernazar secara tertentu, dia mengatakan saya akan bersedekah untuk tempat tertentu atau untuk jihad tertentu, ya, misalnya dia mengatakan saya akan bernazar untuk keluarga tertentu atau untuk lembaga tertentu, ya, maka hendaknya dia menunaikan nazarnya karena dia sudah menentukan tatkala dia bernazar, ya.
Kecuali jika di tempat tersebut ya ada penyelisihan, ya maka ini lain ceritanya. Contohnya sebagaimana pernah kita jelaskan, tatkala ada seorang hendak bernazar menyembelih di Buana, maka Rasulullah SAW bertanya, apakah di tempat tersebut ada sembahan yang disembah, berhala yang disembah, ataukah di tempat tersebut adakah hari raya yang jahiliyah yang dikerjakan? Maka kalau ada penyelisihan terhadap syariat, maka dia pindahkan. Tapi kalau tidak ada, maka dia harus menunaikan pada tempat yang telah dia tentukan tersebut. Terima kasih atas jawaban yang disampaikan, dan pertanyaan pendengar kita di Lampung tadi adalah penutup dari perjumpaan kita. Mohon ikhtitam dari Syekh untuk penutup dari pertemuan kita. في ختام هذا اللقاء أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب وإلى لقاء آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Demikian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di penghujung kajian kita ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semua, membimbing kita semua kepada kebaikan, dan semoga Allah menambahkan ilmu kepada kita, dan agar kita bisa mengamalkan apa yang telah kita ilmui, dan semoga Allah Subhanahu wa taala meluruskan segala urusan kita dan memudahkan segala urusan kita, dan agar kita tidak berserah diri kepada diri kita, tapi kita menyerahkan segala urusan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.